Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Saudaraku, kita sharing kembali. Pada kali ini pertemuan kita adalah berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia, tentunya saudaraku harus tahu sejarah perjalanan daripada bangsa kita. Nah, singkat cerita, sebagai anak bangsa jangan sampai kita tidak tahu kapan kita memproklamasikan, mengumumkan kita merdeka, kapan negara kita berdiri. Nah, kemudian apa dasar negara kita, itu harus tahu. Jangan sampai mengaku sebagai warga negara Indonesia dari kecil sampai besar, sampai tua, lahir, hidup, bekerja, sampai mati pun di negeri ini, negeri kita yang kita cintai, kita tidak tahu. Hanya sekedar makan, hidup, bekerja, kemudian tua dan mati. Apalagi bangsa asing yang sudah menetap di sini, betah di sini baru 1, 2, 3 tahun, bikin pindah ke warga negaraan, jadi warga negara Indonesia secara singkat dan tidak tahu akan sejarah bangsa kita. Akhirnya dia hanya di sini hanya sekedar datang, hidup, bisnis, menanam modal, kemudian dia ngaku sebagai warga negara Indonesia. Dia tidak ngerti apa yang dia kerjakan di sini, hingga dia bisa jadi sampai matinya di sini, dikubur di sini. Dia apa kontribusinya buat bangsa kita? Hanya sekedar dia bisnis dan usaha doang. Nah, disinilah saudaraku, sebagai kita warga negara harus tahu. Nah, proses berdirinya negara kita, berjuang melawan penjajah datang ke sini, pura-puranya dagang. Si Belanda itu apa tuh? Apa Belanda mau ke sini? Nah, di sini kita harus tahu, pura-puranya dagang, lama-lama menjajah. Sekarang tidak ada lagi penjajahan. Banyak pedagang-pedagang asing kita ke sini. Dia menanamkan modal dari berbagai negara. Nah, ada juga yang menanamkan modal, membantu dan sebagainya. Dia datangkan saudara-saudaranya di negeri kita. Kemudian apa yang terjadi? Nah, akhirnya bisa jadi mereka bikin pindah ke warga negara, jadi warga negara kita. Dia membawa budaya asli dari negaranya, mempengaruhi budaya kita, mempengaruhi gaya hidup kita. Dia tidak ngerti sejarah bangsa kita, bahkan boleh dikatakan tidak ngerti Pancasila. Akhirnya apa? Bisa jadi lama-lama kelamaan akan mempengaruhi saudara-saudara kita, para penduduk asli di daerah dan sebagainya, suku Jawa, Sunda, Madura dan lain sebagainya akan terpengaruh dengan budaya mereka, dengan ideologi negara mereka. Bisa saja mereka bawa-bawa ke negara kita. Nah, disitulah. Oleh karena itu, mari proses bagaimana sejarah bangsa kita ini ketika berjuang 17 Agustus merdeka. Baru merdeka, belum berdiri negara kita. Baru tanggal 18 Agustus secara resmi berdirilah negara kita. Kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Berbarengan dengan itu, disahkannya dasar negara kita. Nah, yuk kita belajar proses bagaimana negara kita ini memiliki dasar negara. Bagaimana kira-kira? Dasar negara itu dibuat dengan dengan musyawarah yang sangat luar biasa para pendiri negara kita ini. Sebut saja panitia persiapan kemerdekaan PPKI itu membentuk satu tim, tim 9, panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Untuk mengingat nama-nama beliau, para perumus Pancasila itu, kita sebut saja singkatan MSAW. Kita ingatlah kepada Nabi kita, namanya Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ini bisa untuk mengingat para perumus panitia 9, perumus Pancasila. M itu ada 2 orang yang namanya M.
dari 9 orang ya. M itu Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, 2 ya. Baru 2 nih, 2. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta. Kemudian ya S-nya 1, Soekarno. Tuh, 3 berarti ya. A, M, S, A, W. A-nya ada 5 orang, ada 5 A-nya. Ya, orang Nasrani A Amaramis ya, A Amaramis ya. Terus Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, ya. Haji Agus Salim, tuh. Terus Ahmad Subarjo, ada 5 A. W-nya 1, ya, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim. Jadi M, S, A, W, M-nya 2 orang, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, S-nya 1, Soekarno, ya. A-nya ada 5, ya. W-nya 1, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim. Disingkat nama-nama perumus Pancasila itu M, S, A, W. Ya. Kita ingat nama Nabi Muhammad, ya. M Muhammad S, A, W sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini ya, apa kebetulan ya? Ya memang kebetulan atau memang ya kita bukan reka-reka, memang namanya seperti itu ya, untuk supaya mengingat dan tidak lupa. Caranya begitu. Mereka menyusun dasar negara. Ada 3 orang pengusul. Pada tanggal 29 Muhammad Yamin menyampaikan dalam pidatonya dalam pidatonya itu menyatakan, saya mengusulkan untuk dasar negara itu ada 5. Ada 5. Ya. Yaitu kebangsaan, persatuan Indonesia, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, terus ketuhanan yang Maha Esa, dan yang keempat kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang kelima keadilan sosial kesejahteraan. Setelah pidato Nabi Muhammad Yamin menulis, ini usulannya tertulis tadi pidato. Tertulis itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dan seterusnya, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu usulan Muhammad Yamin secara tertulis. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Besoknya pada tanggal 30 Mei itu 1945 Supomo menyampaikan, Profesor Supomo menyampaikan juga sama 5. Nah, pertama sama persatuan kebangsaan, kedua kemanusiaan, yang ketiga Supomo mengusulkan keseimbangan lahir batin, dan yang keempat yaitu kerakyatan, ya, yang kelima keadilan sosial. Nah, pada saat tanggal 1 Juni ya, Pak Soekarno, Bung Karno mengusulkan kata Bung Karno, saya ini mau mengusulkan dasar negara. Ya, saya usulkan namanya Pancasila. Tapi itu bukan dari saya, dari teman saya. Saya pernah ngobrol sama teman saya yang ahli bahasa, mau menamakan dasar negara apa nih? Ya, saya usulkan misalkan ada 5, ada Pancadharma, ada juga macam-macam, bisa serba 5. Dr. Sun Yat-sen juga dibawa-bawa ya, dengan San Min Chu Ai-nya, kemudian dibawa dengan Su Chuan dan Cheng ya. Itu artinya 3 prinsip dalam kenegaraan, kata Bung Karno mengambil istilah Dr. Sun Yat-sen, yaitu tentang ya nasionalisme, Chuan itu kemerdekaan, Sheng itu berarti keadilan sosial ya, ada 3. Tapi Bung Karno memilih 5. Nah, 5 ini saya sebut Pancasila. Nama ini hasil dari usulan ya teman saya. Jadi Bung Karno hanya mengambil nama dari temennya, namanya Pancasila aja lah. Nah, seperti itu. Itu tercantum dalam buku Piagam Jakarta ya. Ini buku Piagam Jakarta ya. Buku Piagam Jakarta ya, 22 Juni ya 1945 yang ditulis oleh Bapak Endang Saupuddin Ansori ya.
Endang Saifuddin Ansori ini adalah guru besar ITB tahun 80-an. Ya. Guru besar ITB 80-an menyatakan bahwa nama Pancasila itu usulan dari temannya Bung Karno yang disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang ya perumusan Pancasila 1 Juni 1945. Tapi sila-silanya yang diusulkan oleh Bung Karno itu yang satu persatuan nasionalisme, sila kedua itu kemanusiaan, sila ketiganya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempatnya adalah keadilan sosial kesejahteraan, dan sila kelimanya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu 5 sila yang diusulkan Bung Karno. Ya, hampir mirip dengan yang lainnya, cuma hanya beda tempat dan sebagainya. Ada beda ketuhanan yang Maha Esa, keseimbangan lahir dan batin, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu bahkan Bung Karno mengatakan kalau 5 sila ini Pancasila ini kurang bisa diperas lagi menjadi trisila, ekasila, ya, yaitu ketuhanan, demokrasi, dan nasionalisme. Atau kalau trisila itu masih bisa diperas lagi, kalau mau ekasila saja, ekasila, ya, yaitu gotong royong. Walhasil ada 3 usulan Bung Karno, mau Pancasila, mau trisila, atau ekasila. Dan tim perumus itu akhirnya secara bekerja keras, ya, saling tukar menukar pendapat dan sebagainya sampai betul-betul final, ya. Akhirnya yang dipakai 3-tiganya itu nggak dipakai. Ya, setelah dirumuskan dan disepakati menjadi Piagam Jakarta, ya, urutannya menjadi sila kesatunya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sekarang saudaraku, sila keduanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiganya kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiganya persatuan Indonesia, dan sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kesepakatan panitia 9. Ya, jadilah ya dasar negaranya seperti itu. Ya, sila pertamanya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sudah selesai. Nah, dalam perjalanannya ketika negara kita sudah memproklamasikan, tapi belum punya dasar negara, belum punya undang-undang dasar. Akhirnya pas tanggal 18 Agustus mau diumumkan sebagai konstitusi Undang-Undang Dasar 45, yaitu Piagam Jakarta itu, ya, ada yang usul dari opsi Jepang. Ya, karena ada warga kita negara yang dari Indonesia Timur nggak setuju kepada sila yang pertama dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, saudaraku, di sini akhirnya apa? Akhirnya kemudian ya secara singkat, ya, dengan waktu yang tempo sesingkat-singkatnya, Bung Hatta, ya, demi untuk persatuan dan sebagainya, jangan sampai adanya perpecahan kembali, ada Indonesia Timur dan sebagainya, supaya kita utuh NKRI dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Maka akhirnya tanggal 18 Agustus pagi itu akan dikumandangkannya disahkannya itu, dan seterusnya. Tanggal 18 Agustus kemudian Pancasila itu menjadi sila pertamanya mengambil sila ketuhanannya dari Muhammad Yamin, yaitu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kata dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian dicoret, ya, diganti ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, ketiga, keempat, kelimanya sama. Disitulah secara resmi Pancasila sah, ya, menjadi dasar negara. Tidak menggunakan pakai Muhammad Yamin, tidak menggunakan pakai usulan Bung Karno, tidak juga Supomo, tapi usulan kesepakatan dari Piagam Jakarta dirubah tanggal 18 Agustus, sehingga resmi Pancasila itu berlaku dan urutan sila-silanya pada tanggal 18 Agustus.
Bagaimana 1 Juni yang sekarang kita tahu sebagai hari lahirnya Pancasila? Ya memang betul. Kata istilah Pancasila itu dilahirkan oleh Bung Karno. Kata istilah Pancasila sebagai rumusan dasar negara. Lahirnya pada tanggal 1 Juni. Bahkan itu juga usulan nama Pancasila bukan usulan dari Bung Karno. Ya. Lihat buku ini. Ya. Tuh, ya. Sampai-sampai Bung Karno juga mengatakan dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, ini buku dari MPR ya. 4 pilar ini dikatakan di halaman 42 ya. Di halaman 42 itu ya, apa katanya? Bung Karno mengatakan bahwa saya ini bukan pencipta Pancasila. Saya bukan pembuat Pancasila. Itu kata Bung Karno. Saya menggali Pancasila dari bumi Indonesia. Saya menggali Pancasila dari kebiasaan ya, apa yang dilakukan kepribadian bangsa kita Indonesia. Saya tidak ngambilnya ya, kalau lebih jelas lagi, saya tidak ngambilnya dari negara barat, negara timur, tidak dari liberal, tidak dari komunis. Nah, kalau jelasnya kan seperti itu. Saya menggali nilai-nilai Pancasila itu dari kepribadian bangsa Indonesia. Nah, itu jelas. Jadi Pancasila itu bukan produk asing ya, tapi produk bangsa Indonesia asli, apa yang dikatakan Bung Karno. Jadi Bung Karno ketika mengatakan namanya Pancasila, itu baru lahir nama Pancasila. Diusulkan Bung Karno, ya karena Bung Karno dapat bisikan dari temannya yang ahli bahasa, bahwa dasar negara dinamai Pancasila. Itu saudaraku. Kemudian baru sila-silanya secara resmi dijadikan dasar negara 18 Agustus. Nah, itu kita nanti tidak usah gubrek loh. Ini Pancasila lahir 1 Juni. Iya, karena istilahnya saja yang lahir saat itu, sila-silanya belum dijadikan sah. Ya, kalau orang punya bayi ya di dalam kandungan, nanti anak saya ini sudah di USG, anaknya laki-laki, aku beri nama ya. Misalkan namanya ya, nama yang keren, yang bagus, nama yang menjadi bakal pemimpin bangsa. Ya, namanya misalkan Umar bin Abdul Aziz. Ya, masih di dalam perut. Ya, begitu lahir, ya bulan depan, lahirnya 18 Agustus ya, misalkan. Pada tanggal 18 Agustus itu lahirnya ya bayi Umar bin Abdul Aziz. Waktu bulan kemarin sih baru istilah namanya doang, tapi belum lahir. Nah, disinilah mari kita sama-sama ya, kita hargai sejarah bangsa, usulan Bung Karno 1 Juni nama Pancasila is okay ya. Itu juga bukan dari Bung Karno sendiri, dari temennya ya. Kemudian secara resmi Pancasila itu juga disahkan tanggal 18 Agustus. Jadilah ini memiliki suatu sejarah yang harus dipahami betul. Ini baru sejarah Pancasila, belum nanti saudaraku apa itu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum. Ini kalau kita lebih tahu lagi menjadi anak bangsa yang cerdas, berwawasan kebangsaan, sehingga kita ini nanti tidak akan ditipu oleh orang-orang yang sok ngaku Pancasila tapi perilakunya tidak Pancasilais. Aku Pancasila, saya Pancasila, tapi sholat nggak bisa, ya, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke tempat ibadahnya, ya ngakunya saja berketuhanan yang Maha Esa, ya, ngaku berkemanusiaan misalkan, saya ini Pancasila, sila kedua, tapi karakternya, perilakunya suka, ya, membenci kepada orang lain, suka, ya hal-hal yang dilarang dalam peraturan pemerintah, ya misalkan suka menipu, misalkan suka tidak jujur dan sebagainya. Oke, saudaraku, ya sekali lagi mari ya kita menjadi warga negara, anak bangsa yang tahu perjalanan bangsa kita, tahu negara kita itu berdiri, ya, bahwa negara kita berdiri untuk semuanya. Mari kita junjung, ya sing-singkan dengan baju, ya, untuk bersama-sama bersatu kita teguh
Jangan sampai kita bercerai akan runtuh. Sebab bangsa lain akan mengincar negeri ini, negeri yang subur, makmur, roh jinawi. Luar biasa ya. Sekali lagi, mari ya kita jadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Kalau bagi umat Islam ini luar biasa. Pancasila adalah hadiah untuk umat Islam. Hadiah dari umat Islam untuk bangsa Indonesia. Para perumus Pancasila adalah para kiai, tokoh agama, tokoh kebangsaan, dan juga ada dari agama lain ikut merumuskan. Ya. Nah disinilah ya kita jangan terkecoh, jangan mudah diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita antar umat Islam diadu domba, antar agama diadu domba, antar suku bangsa diadu domba. Gara-gara ngomong sedikit keseleo langsung dipolisikan. Wah, tinggal kita maklumi, kita maafkan, selesai. Itulah bangsa kita aslinya gitu, pemaaf, kasih sayang, tolong menolong, itu sila kedua. Nah disitulah saudaraku, yuk mari kita ya sekali lagi jaga persatuan dan kesatuan. Mari kita bela negara kita dari hal-hal yang akan menjadikan runtuhnya NKRI akibat al-ulah dari orang-orang yang sengaja ingin merusak persatuan. Bahkan bisa jadi mereka akan menjajah kita kembali dengan kekuatan ekonominya. Akhirnya kita menjadi kehilangan negeri ini, kehilangan jati diri bangsa, direbut oleh bangsa asing yang berupaya sedikit demi sedikit dia akan menguasai negeri kita. Semoga Allah mempersatukan kita, mempersatukan bangsa Indonesia dalam menjaga kejayaan negara dan bangsa ini. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.